Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paisari Papah Reji. Saya dari PMI kelas 1C. NIM saya 1244040109. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran. Dan saya ingin membacakan Quran surat Al-Kahfi ayat 1-2. Mungkin langsung mulai saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaza. Qayyiman liyundira basang sadidam min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Yang artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak membuat padanya sedikit pun kebengkokan. Dia juga menjadikannya kitab yang lurus agar dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan. Yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Yang pertama, asbabun nuzul. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi ayat 1-2 berkaitan dengan peristiwa di mana orang-orang Quraisy ingin menguji kebenaran kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas saran dari para pendeta Yahudi. Para pendeta Yahudi yang ahli dalam kitab suci, mereka menyuruh orang Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, tentang kisah para pemuda yang berlindung di gua, yakni Ashabul Kahfi. Yang kedua, tentang seorang penguasa besar yang menjelajahi bumi hingga ujung timur dan barat, yakni Dzulkarnain. Yang ketiga, tentang hakikat ruh. Para pendeta Yahudi berkata bahwa jika Nabi Muhammad benar-benar seorang rasul, dia akan dapat menjawab 2 dari 3 pertanyaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menguji kejujuran Rasulullah SAW dan mengungkap klaim kenabiannya. Setelah pertanyaan itu disampaikan, Rasulullah SAW tidak langsung menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah. Akan tetapi, ia lupa untuk mengucapkan insya Allah, yang artinya adalah jika Allah mengkehendaki. Akibatnya, wahyu tertunda selama 15 hari sehingga orang Quraisy mengejek dan mencemooh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menurunkan wahyu yang memuat jawaban atas 2 dari 3 pertanyaan tersebut. Kisah Ashabul Kahfi dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah Dzulkarnain dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 38 ayat 83-98. Pertanyaan tentang roh tidak dijawab dalam surat Al-Kahfi, tetapi disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 85. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan tentangnya melainkan sedikit. Ayat 1-2 dari surat Al-Kahfi diturunkan untuk menegaskan kemuliaan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, yakni wahyu dari Allah yang lurus, penuh dengan kebenaran, dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Ayat-ayat ini juga mengingatkan betapa pentingnya Al-Quran sebagai peringatan bagi yang durhaka dan kabar gembira bagi yang beriman serta beramal soleh. Jadi, ayat 1 dan 2 menekankan bahwa Al-Quran adalah kitab yang suci yang tidak memiliki penyimpangan dan diturunkan sebagai petunjuk untuk mengingatkan manusia akan tanggung jawabnya di dunia dan akhirat. Yang kedua, Makkiyah dan Madaniyah. Surat Al-Kahfi diturunkannya di mana sih? Mungkin banyak yang bertanya. Surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2 termasuk dalam kategori Makkiyah.
yaitu ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Ciri-ciri surat Al-Kahfi yang menunjukkan makiyah. Tema utama surat Al-Kahfi yang pertama ya. Ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi termasuk ayat 1 dan 2 banyak menekankan keimanan, tauhid dan kekuasaan Allah yang menjadi ciri khas ayat-ayat makiyah. Ayat 1 dan 2 memuat pengagungan kepada Allah dan penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab yang lurus yang bertujuan memberikan peringatan dan kabar gembira. Yang kedua adalah gaya bahasa yang kuat dan universal. Ayat-ayat ini menggunakan bahasa yang singkat tetapi mendalam, khas dari ayat-ayat makiyah lah. Yang ketiga, tidak membahas hukum-hukum syariat secara rinci. Ayat-ayat awal surat Al-Kahfi tidak memuat pembahasan tentang hukum-hukum praktis atau sosial yang biasanya kan ditemukan dalam ayat-ayat Madaniyah. Jadi intinya, kesimpulannya adalah surat Al-Kahfi termasuk ayat 1 dan 2 diturunkan di Mekah, sehingga termasuk kategori makiyah. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Iblis tidak pernah benar, malaikat tidak pernah salah. Sedangkan manusia kadang salah, kadang benar. Maka itulah manusia dianjurkan untuk saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.